Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini termasuk long weekend, tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang beribadah, saya sangat menghargainya. Demikian juga pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, mungkin sedang ada di luar kota, di luar negeri, biarlah kita juga boleh tetap mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Tadi saya memuji menyembah Tuhan, gak tahu saudara rasa enggak ya? Ada sesuatu yang lain saudara, kita hari ini sudah mulai dengan sound system yang baru loh. Wah ya, sudah lebih lagi saudara kita bisa dapat memuji menyembah dengan lebih lagi ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk jemaat juga yang boleh saudara bisa berpartisipasi. Setiap persembahan, persepuluhan kami pakai saudara sedapat mungkin untuk boleh mengembangkan gereja ini. Kita doakan juga saudara setelah Lebaran ini biar akan ada pengembangan Happy Family Center di daerah timur ya. Nanti akan ada pengumuman berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan ada subtema yang boleh mengarahkan khotbah-khotbah di gereja Happy Family, sehingga dengan demikian kita bisa mendapat makanan firman Tuhan yang bagus, yang sehat, yang bergizi. Ya, bulan April ini adalah bulan Paskah, kita memperingati hari kematian dan juga kebangkitan Kristus. Ya, di bulan April juga Indonesia merayakan satu hari yang penting, yaitu Hari Kartini. Ya, sehingga para wanita boleh diberi kesempatan yang sama khususnya di dalam pendidikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman sesuai dengan subtema bulan April, The Power of the Cross. Kuasa salib. Hari ini saya ingin menyampaikan dengan khotbah berjudul Live with a Value. Hidup dengan nilai. Bapak Ibu Saudara, siapapun manusia di dunia ini, kaya, miskin, dia raja atau rakyat jelata, apapun warna kulitnya, diberi kesempatan hidup saudara oleh yang menciptakan dunia dan alam semesta ini hanya satu kali. Ya, tidak pandang bulu. Itu sebabnya kesempatan yang satu kali ini jangan disia-siakan. Karena tidak seperti anak-anak kalau ujian, ulangan, gagal bisa remedi ya. Tetapi kalau saudara gagal dalam usaha masih bisa bangkit kembali. Dalam hidup rumah tangga bangkit lagi. Tapi kalau saudara gagal dalam iman, tidak ada saudara nanti kesempatan yang saudara akan dapatkan setelah kematian. Kalau masih hidup masih bisa bangkit kembali. Itu sebabnya biarlah saudara kehidupan yang hanya satu kali kita boleh jalani dengan sungguh-sungguh. Ada nilai yang kita bisa bagikan, wariskan kepada keluarga, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada bangsa ini bahkan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana sudah kita bisa memiliki kehidupan dengan nilai? Mari kita melihat Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dua ayat ini biarlah saudara boleh membawa kita melihat tahapan memiliki kehidupan dengan nilai. Kehidupan mengenal Kristus seharusnya saudara boleh membawa perbedaan yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan
syukur. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan dalam hidup. Saudara, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus sementara dia sendiri ada di dalam penjara di kota Roma. Bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena pemberitaan Injil. Jadi saudara tidak usah heran kalau di hari-hari akhir ini orang-orang karena iman juga bisa dianiaya, ya, bisa ditolak. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang rajin, sungguh-sungguh lurus hidupnya malah enggak disukai. Jadi enggak usah heran, ya. Zaman di dalam Alkitab sudah juga kita bisa baca, kita bisa juga menyimaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus dari penjara di kota Roma, dia memberikan kekuatan kepada jemaat di Kolose. Jemaat yang bahkan dia tidak pernah datangi, tidak pernah lihat. Sebab yang mendirikan jemaat di Kolose adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus yang ada di Filipi. Ada pengembangan. Bukankah seharusnya itu juga yang dilakukan oleh jemaat Tuhan kalau sudah diberkati, sudah merasakan bagaimana damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Kita enggak diem aja, kita bawa teman-teman kita, anggota keluarga kita. Hari ini kita melihat saudara bagaimana hidup dengan nilai. Yang pertama adalah diawali dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Itu ditulis di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah tahapan yang harus dilewati oleh siapapun yang mau memiliki hidupnya punya nilai yang sejati. Bukan hanya nilai, oh dia baik, oh dia rajin, bukan hanya sekedar moral. Tetapi saudara punya satu kepastian kehidupan yang kekal. Maka tahapan yang pertama adalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang, bukan sebagian, semua, tidak pandang bulu suku bangsa apa aja. Kekristenan, agama Kristen bukan punya orang bule, bukan punya orang Yahudi, bukan juga punya suku-suku tertentu ya di Indonesia. Tapi firman Tuhan berkata semua orang yang menerimanya, menerima Kristus. Bagaimana caranya kita menerima Kristus? Saudara, kita boleh percaya dia adalah Tuhan, juru selamat, mati buat dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Ketika kita menerima Kristus, firman Tuhan berkata kita akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, diberi kuasa. Saudara, apakah di sini ada di antara saudara punya orang tua kandung tapi sudah diangkat anak? Mungkin oleh orang yang kaya sekali atau oleh orang yang berpengaruh, oleh orang yang punya kedudukan yang luar biasa. Wah, firman Tuhan berkata semua orang yang menerima Yesus, buka hati, undang Yesus masuk ke hati, diberi kuasa, diberi otoritas. Jadi anak Allah, bukan cuma anak presiden, anak gubernur, anak Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita adalah anak Allah berarti kita dapat warisan juga dari surga. Amin. Yaitu mereka yang percaya kepada dia. Dan saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini dipenuhi Roh Kudus, Petrus berdiri dan berkhotbah, sudah padahal dia nelayan, orang biasa, orang sederhana. Dia berkhotbah di depan ribuan orang. Saudara boleh memperkenalkan Kristus yang sudah mati menebus dosa, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, ketika Petrus ini berkhotbah, dia betul-betul dipenuhi, diurapi Roh Kudus. Hasilnya kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ya, langsung ya. Bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara?
Ini respon dari dengar khotbah. Hati banyak orang itu dikatakan saudara sangat terharu. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah percaya Yesus, sudah sekalian, maka actionnya adalah kita bertobat, melepaskan, membuang dosa-dosa kita. Memberi diri dibaptis. Ketika seseorang dibaptis, dikubur, saudara, manusia lamanya dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Dikatakan untuk pengampunan dosamu kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu. Bagi orang-orang yang masih jauh. Itu bicara saudara dan saya kan waktu Petrus khotbah 2000 tahun yang lalu. Bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, ini tahapan yang pertama. Live with a value. Membuat hidup kita ini punya nilai. Kita tidak hanya mengenal siapa diri kita, apa pekerjaan kita, anak siapa. Tapi kita tahu mau pergi kemana setelah meninggalkan dunia ini. Satu kali saudara sekalian, Billy Graham, penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa ya, umurnya udah 92 tahun, enggak pikun. Dia diundang oleh teman-temannya saudara dan dia sharing. Dia menceritakan kisah ini yang sangat menyentuh hati saya. Dia berkata pada suatu hari ada seorang yang super jenius, saya yakin saudara juga tahu namanya Albert Einstein. Naik kereta api sudah dari Princeton, lalu kemudian dia duduk. Saat kondektur datang memeriksa tiket kereta api, ya biasanya diceklongi kan, dibolongi gitu. Saudara sampai di tempat duduknya Albert Einstein, kondektur bilang mana tiketnya Pak Albert, ya semua orang udah tahu Albert Einstein. Dia cari di rompinya, nggak ada, celananya nggak ada. Dia ambil di tasnya, cari juga nggak ada. Semua, aduh. Lalu kondektur berkata ya nggak apa-apa. Tuan Albert Einstein jangan khawatir. Bukan cuma saya yang mengenal Tuhan, seisi orang yang ada di kereta ini pasti mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa orang seperti Tuhan tidak mungkin masuk ke kereta ini nggak beli tiket. Ya udah nggak apa-apa. Ya, aduh terima kasih ya, terima kasih. Lalu kondektur sudah jalan lagi tugasnya, hampir selesai saudara, dia di satu lorong itu dia akan pindah ke gerbong lain. Sebelum dia pindah dia tengok, dia kaget sekali. Lihat Albert Einstein tua ini lagi berlutut saudara dengan jongkok gini, waduh lagi cari, waduh dia rasa kasihan sekali. Lalu dia deketi, Pak Albert, it's okay. Gak usah dicari lagi tiketnya, saya udah percaya kok. Lalu Albert sambil angkat kepalanya, terima kasih anak muda, saya juga tahu siapa saya. Tapi saya tidak tahu saya ini mau turun di mana. Makanya saya cari ini tiketnya. Ya, bukan soal saya cari tiket mau tunjukin kamu. Saya nggak tahu saya ini abis ini mau berhenti di mana ini. Ya, orang jenius, hal-hal yang kecil yang remeh dia nggak ingat. Sudah sekalian Billy Graham berkata, berapa banyak orang yang tahu dirinya. Tetapi dia tidak pernah tahu. Setelah meninggalkan dunia ini, saya pergi kemana ya? Lalu saudara Billy Graham berkata, saya bersyukur di usia 92 tahun ini. Saya masih bisa berpikiran jernih. Cucu saya kasih saya jas yang baru nih hari ini saya pakai. Saya juga sudah dibelikan satu jas baru untuk hari terakhir saya di dunia. Maksudnya hari mati gitu ya. Tapi saya gak khawatir. Sebab saya tahu kemana saya akan pergi. Lalu dia mengucapkan, memberikan satu pesan seperti ini saudara. Hidup tanpa Tuhan seperti sebuah pensil yang tumpul. Pensil tersebut tidak pernah bisa memiliki titik. Ya, pensilnya tumpul kan, nggak runcing, jadi nggak bisa buat titik tuh nggak bisa. Kalau hidup saudara tanpa Tuhan, seperti pensil yang tanpa titik itu nggak bisa buat titik. Hidupnya without value, tidak ada nilai.
Inilah bagian yang pertama yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Menerima Kristus. Karena hanya dengan itu saudara bisa betul-betul tahu kemana saudara kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara lihat ya, orang kaya sekali mati, coba. Apa sih yang dia bawa? Nggak bisa bawa apa-apa. Walaupun kuburannya mau dibikin bagus, berbukit-bukit, ya tetap saudara lubangnya cuma secukupnya. Ya, perhiasannya, dolar depositonya lah sudah nggak akan mungkin dibawakan oleh istri tercintanya, nggak mungkin. Betul saudara? Itu sebabnya saudara, setelah kita menerima Kristus, maka kita melihat inilah hal yang penting. Yaitu memaintain, memelihara hidup di dalam Kristus. Ditulis di ayat 6b, ayat 7. Ada 4 tahapannya. Ya. Saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata tetap ini berbicara memelihara. Saudara bisa bangun rumah yang bagus sekali. Beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Hani diundang untuk doa ucapan syukur. Satu rumah bagus sekali. Bangunnya aja 5 tahun. Bayangin. Rumah saya dulu bangun 7 bulan. Ya, cepet aja. Ya, selesai nggak selesai masuk. Lantai 2 belum selesai, waktu itu saya tetap masuk. Karena udah ada orangnya, wah tukang kerja cepet mau nggak mau selesai. Saya tanya sama jemaat, kenapa lama begini? Ya itu tuh Bu, gak ada yang nempati. Jadi ini suami harus cari kayu yang begini, gini. 5 tahun. Wah. Bapak Ibu Saudara, tapi apa sih yang paling penting di dalam pembangunan rumah? Dasar, fondasi. Betul Saudara? Memelihara hidup di dalam Kristus yang paling utama. Kita membaca di ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini sudah langkah maintaining yang pertama. Hidup iman kita di dalam Kristus. Merambatkan akar hidup kita dalam Kristus. Akar itu di bawah. Saudara gak mungkin beli pohon bilang begini, bagus ya akarnya, gak mungkin. Saudara lihat rumah bagus gak mungkin saudara bilang begini, waduh bagus ya fondasinya, gak mungkin. Betul tidak saudara? Tetapi apa yang tidak kelihatan yang di bawah itu menentukan apa yang di atas. Kalau saudara lihat hidup seseorang, kenapa saudara dia begitu tough, begitu kuat, begitu teguh? Kenapa? Enggak akan diragukan. Dia pasti punya satu akar kehidupan yang sangat kuat sekali. Saya menggambarkan ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman. Merambatkan akar hidup. Itu saudara menggambarkan seperti hidup kita itu seperti pohon. Hidup manusia diutamakan seperti pohon, ditulis di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara kalau punya pohon yang bagus, yang mahal, saya juga baru tahu saudara kalau pohon itu harganya ada yang ratusan juta. Baru tahu, bukan cuma mobil. Mobil masih mending sudah bisa dibawa-bawa. Hah, pohon, waduh ya. Saya bilang, hah ratusan juta? Iya Bu, ini umurnya udah ratusan tahun. Oh, aduh. Kita sih mau kalau bisa beli yang baru ya. Ini tambah lama, tambah susah. Wah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sehebat, semahal apapun pohon. Coba saudara gak kasih air. Mati kan? Saudara manusia digambarkan seperti pohon. Dikatakan saudara yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air berbicara firman. Jangan lepas dari firman. Kalau saudara lepas dari firman, nanti yang masuk pasti adalah dunia ini dengan segala penyesatannya. Kenapa Paulus tulis surat kepada jemaat Kolose? Karena jemaat Kolose ini mulai disusupi oleh penyesat-penyesat. Pengajar-pengajar yang sesat. Itu sebabnya Paulus bicara back to the basic. Kembali kepada dasar.
Gimana supaya sudah enggak tersesat? Mazmur 1 ayat 1 memberikan nasihat. Memperhatikan komunitas kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau udah jalan, jangan berdiri, berhenti kan di jalan orang yang berdosa. Kalau sudah berdiri terus capek, jangan berduduk katanya dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dosa itu selalu begitu. Mulainya iseng-iseng. Gak apa-apa, aku iseng-iseng kok. Cuma jalan-jalan aja. Iya, lama-lama apa? Tertarik, berdiri, diem. Berdiri terus capek, duduk. Habis duduk ya udah nyemplung itu saudara. Ya, sifat dosa selalu begitu. Tarik pelan-pelan. Lama-lama sudah udah gak bisa keluar lagi. Persis kayak ibu-ibu kalau masak suike kan. Wah, ya kodoknya masih seneng sudah di atas panci itu. Ya, airnya kan masih anget. Oh enggak apa-apa. Begitu airnya mendidih dia mau keluar. Udah jadi suike. Udah telat. Ya, itu cara dosa menarik kita. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa menjadi pohon yang kuat berakar. Perhatikan komunitas pergaulan kita. Firman Tuhan berkata, jadikanlah firman itu kesukaan. Di Mazmur 1 ayat 2. Jadikan firman itu kesukaan, merenungkan firman siang dan malam. Kamu akan dibuat berhasil. Aneh ya, apa ya hubungannya merenungkan firman dengan keberhasilan? Yosua 1 ayat 8. Tetapi kalau engkau merenungkan firman siang dan malam, Tuhan akan buat engkau berhasil katanya. Great success. Sudah ketika seseorang hidupnya, pikirannya, hatinya dipenuhi firman. Dia jadi suami yang mau ikut firman. Dia jadi istri yang mau ikut standar firman. Dia jadi orang tua yang menjalankan saudara. Mengasihi anak-anak, mendisiplin sesuai firman. Jadi anak, ada firman. Ya hormati orang tua ya. Harus menjaga, memelihara orang tua. Saudara dagang, saya juga diarahkan oleh firman Tuhan. Indah sekali. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jadikan firman ini kesukaan. Bapak Ibu kalau tidak hati-hati, kesukaan itu bisa membuat orang lupa segala-galanya loh. Betul tidak? Ya. Hari-hari ini ada jenis kesukaan yang baru yang bisa membuat orang berhubungan sama psikiater loh. Ya. Saya baca di koran 2 atau 3 hari yang lalu, psikiater berkata sekarang pasien saya ini bukan cuma orang-orang yang stres, depresi karena masalah, tetapi karena keranjingan gadget, game online. Ya. Pasiennya sudah umur belasan tahun, 20-an, 30-an. Karena mereka itu sudah begitu addicted. Ya, lagi makan dia akan bilang sama teman, jangan dimakan, itu saya lihat ada racun, nanti kamu mati. Loh enggak ini lu makan, enggak jangan. Ya, halusinasi. Lagi jalan baik-baik di mall, aduh itu ada orang datang bawa pistol mau tembak saya. Enggak ada. Iya ada. Loh. Ya, jadi udah halusinasi. Jadi mau gak mau gimana ini orang tuanya bingung, ya bawa ke psikiater. Saya baca itu di Jawa Pos. Psikiater bilang, aduh yang beginian nih banyak. Ya, di China sampai ada tempat rehabilitasi yang keranjingan game online. Saya juga pernah melayani satu keluarga muda yang sudah di ujung perceraian karena suaminya udah gak kerja, jarang mandi, dia punya kamar sendiri, game online. Terus saudara, makan udah cuma yang fast food minum di situ, tidur sebentar, bangun lagi, ini game lagi. Udah gak pikir mandi, gak pikir suami, gak pikir istri, gak pikir anak, gak pikir cari duit, gak pikir. Istrinya gak tahan, udah mau cerai. Ketemu sama saya bilang, aduh kamu dulu ke gereja ini kok sekarang kayak begini nih. Kamu gak sadar nih kamu di pinggir jurang. Kamu begini terus, udah ini rumah tanggamu hancur, kamu juga hancur. Mengerikan saudara. Apa yang menjadi kesukaan saudara bisa jadi bumerang loh. Kalau saudara salah pilih apa yang menjadi kesukaan saudara, betul? Itu sebabnya firman Tuhan membawa kita mau menjadi seperti pohon merambatkan akar hidup kita ke tepi air. Memperhatikan komunitas kita, menjaga apa yang menjadi desire, kesukaan kita.
Lihat saudara, janji Tuhan luar biasa. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Digambarkan lagi. Yang tadi Daud, ini Yeremia. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Hasilnya apa saudara? Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Dia akan alami perlindungan. Orang lagi susah panas, tapi dia akan mengalami perlindungan. Daunnya tetap hijau, artinya apa? Segar, fresh. Amin. Saudara, kalau orang punya beban, masalah, udah kelihatan itu. Lewat mukanya, lewat semuanya, gesture tubuhnya. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu seperti pohon ditanam di tepi aliran air, daunnya itu hijau, tidak bosok saudara. Amin. Karena ada kehidupan, daunnya hijau. Lalu kemudian saudara, tidak berhenti menghasilkan buah. Fruitful life. Tidak ada buah saudara yang berusaha. Misalnya mangga, buah mangga bilang begini, saya berusaha jadi buah mangga yang manis, gak ada. Bagian satu pohon adalah dia rambatkan akarnya sudah ke air, tunasnya nempel sama pokok anggurnya, pokok pohonnya, pasti berbuah. Betul tidak? Otomatis. Ini saudara, maintaining yang pertama. Maintaining yang kedua, setelah akar kehidupan dirambatkan, baru dikatakan dibangun. Ya, saudara lihat di ayat 7, dibangun di atas dia. Inilah saudara, maintaining yang kedua itu membangun kehidupan di atas dasar Kristus. Saya menggambarkan ini seperti orang bangun rumah. Orang bangun rumah yang paling penting fondasi. Happy Family School lagi bangun SMP SMA. Ada ibu-ibu tanya saya, Bu mana Bu gedungnya kok belum? Belum, ini masih fondasi. Fondasi itu bisa lama loh. Dulu saya bangun rumah yang di Prapen juga lama, air datang terus. Saya sampai datang, mana ini? Sabar. Kalau bawahnya sudah beres, fondasinya kuat, bangun di atasnya itu cepat. Amin, saudara. Setelah kita merambatkan akar ke bawah, membangun kehidupan di atas dasar Kristus. Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 24-27. Kalau tadi hidup kita digambarkan seperti pohon, di sini Yesus menggambarkan kehidupan kita digambarkan seperti rumah. Ya, di Israel itu biasa sekali orang bangun rumah itu fondasinya itu batu karang. Susah memang. Ya, membutuhkan waktu, tenaga, uangnya yang keluarin lebih banyak. Tapi kalau bisa bangun rumah di atas batu karang, kuat sekali. Ratusan tahun rumahnya tetap berdiri. Ada hujan datang, angin datang, banjir datang. Kenapa? Karena dasarnya batu karang. Tapi kalau ada orang yang pingin cuma asal cepat aja, tanah di Israel itu berpasir. Enggak, saya enggak mau lama-lama, enggak mau buang waktu, soro-soro juga. Saya tetap mau bangun rumah, bisa bangun yang sama seperti kamu bangun. Bangunnya di atas pasir. Cepat memang. Ketika tidak ada persoalan, dua rumah ini sama bagusnya. Saudara, berapa banyak kita sering lihat orang-orang di sekeliling kita. Kalau nggak ada masalah, semua so happy. Semua sama. Ya, bisa ketawa, wah semuanya. Tapi tunggu, waktu masalah datang. Itu yang membedakan. Apakah orang itu punya fondasi iman yang kuat atau tidak. Firman Tuhan berkata, ketika hujan datang ada 3 macam masalah dalam hidup, saudara tidak bisa hindari. Hujan itu masalah yang datang dari atas. Ya, kita bisa hadapi masalah itu kalau dalam keluarga dengan orang yang di atas kita. Bisa dengan suami, bisa dengan orang tua, mertua, emak, engkong, ya, kakak, oh atas lah. Kalau di pekerjaan bos kita, orang di atas kita. Di gereja juga mungkin orang di atas kita. Di pemerintahan orang di atas kita. Bisa. Masalah juga bisa datang dari dalam diri kita. Sifat, emosional dan sebagainya. Karakter, temperamen. Wah. Itu sebabnya nanti tanggal 20 Mei ada seminar namanya genogram. Datang tuh saudara. Pohon keluarga. Oh pohon
keluarganya kayak begini. Makanya suami saya begini, ya udahlah maklum, itu sih. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa melihat masalah bisa datang dari dalam. Orang gampang tersinggung, depresi, enggak kuat. Ya, kemarin udah viral ya di WhatsApp, seorang perempuan yang masih muda mencoba bunuh diri di Wonokromo, betul ya? Sampai masuk radio juga. Ternyata orang gereja juga. Ya, enggak kuat saudara. Di dalamnya ini, aduh udah jebol itu bendungannya. Aduh udahlah, kenapa sih orang sampai bunuh diri itu udah putus asa. Kalau dia masih lihat ada harapan, ya nggak bunuh diri. Itu dia udah nggak lihat harapan, apalagi udah depresi. Masalah yang ketiga datangnya bukan dari atas beres, dalam beres, dari sekeliling kita. Betul nggak? Semua sudah oke, tiba-tiba datanglah masalah tidak diundang. Masalah itu saudara kalau datang itu nggak pernah kulo nuwun lu. Ya, permisi nggak pernah. Tiba-tiba kayak angin kenceng datang, wah. Tetapi sudah Yesus berkata, Pak, kalau kamu membangun rumah hidupmu di atas batu karang, itulah Kristus. Ada janji firman Tuhan. Ada angin datang, hujan datang, banjir. Rumah hidupmu itu tetap berdiri kokoh teguh. Tapi yang dibangun di atas pasir apa? Ambruk, hancur sudah. Terbawa oleh arus banjir. Rumah yang berdiri di atas batu karang itulah berbicara. Yesus berkata apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Ini tahap yang kedua. Setelah kita merambatkan akar, membangun, lalu kemudian dikatakan apa? Kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, sudah dibangun. Tinggal dikokohkan, meneguhkan hidup iman kita di dalam Kristus. Gimana setelah saudara, ya, anak kecil kan masih minum susu, setelah besar, ya, bagaimana setelah tua udah nggak bisa besar lagi ke atas ke samping bisa saudara ya, ke samping ke belakang bisa, ke atas sudah nggak bisa, menciut ada, saudara lihat ya orang kalau sudah tua itu tingginya itu bisa ciut loh, ada yang bisa bongkok. Betul nggak? Gimana supaya saudara harus meneguhkan fisik kita? Olahraga. Aduh ngomong begini saya sendiri seminggu 3 kali olahraga udah bagus ini. Saudara mau six pack tapi makan minum, tidur makan tidur. Oh nggak mungkin, itu pasti one pack. Ya, airbag iya sudah, plung gitu ya. Terus saudara mau six pack, wah harus olahraga. Ya nggak boleh nyonyo, makan harus dijaga. Pak Hani itu 3 bulan bisa turun 12 kilo loh. Wah itu gak pernah terjadi. Saya sampai awal-awalnya kasihan sampai, wis makan Han, aduh pusing kepalaku, makan aja lah, udahlah. No. Saya yang kasihan dulunya kalau makan kebanyakan tendang-tendang, bisa banyak-banyak. Ya, tapi dia bilang enggak, kali ini saya mau jalanin. Itu sebabnya setelah dia berhasil dia kasih tahu rahasianya. Saudara yang overweight, mau turun berat badan, satu aja rahasianya kata Pak Hani. Apa Pak? Niat. Nggak pakai obat-obat, niat. Wah, udah niat, saya lihat niat. Wah pagi-pagi abis doa sama saya menyembah Tuhan. Han mau kemana? Bawa anduk, bawa minum. Ya di sini di lantai 4 ada ruang fitness kecil. Jalan, lari. Wah hebat saudara, niat. Betul? Teguh, bikin teguh. Saudara maunya, wah teguh. Tapi ke gereja males, baca firman lagi, waduh belum baca aku ngantuk Bu ya apa ini ya. Gimana saudara bisa bertambah teguh? Bertambah teguh sudah di dalam iman. Saya gambarkan seperti seorang yang ikut berlomba. Perlombaan itu penting loh. Kalau saudara nggak pernah ikut perlombaan, saudara merasa diri paling hebat terus kan? Betul nggak? Tapi begitu ikut berlomba, waduh, saudara harus persiapan, saudara harus latihan, wah semuanya, saudara harus lihat kekuatan lawan. Nah, perlombaan itu membuat kita kuat. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Hidup ini kayak perlombaan. Ada supporternya.
Saudara bayangin kalau pergi lihat pertandingan bola, apa voli atau basket. Yang bikin rame itu apa sih? Supporter. Betul tidak? Sepak bola coba kalau nggak ada bonek. Aduh sepi. Ya. Justru supporter ini bikin hebat. Tapi saudara, supporter iman itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Udah gak ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, kamu lihat dikelilingi oleh saksi iman bagaikan awan. Sebab kalau saudara bilang saya supporter, ibu pemain, loh berarti saudara penonton saya yang harus bertanding iman dong. Tidak. Banyak jemaat berpikir, oh saya kan jemaat. Yang harus berlomba iman itu pendeta tuh, pendeta gak boleh salah, gak boleh jatuh, gak boleh salah ngomong, gak boleh, wah saya mah jemaat, ngeproi aja, salah, nah makanya kurang sana minggir, aduh kurang jauh nendangnya. Nah, Firman Tuhan berkata kita semua setelah percaya Yesus, kita harus ikut di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Berarti walaupun saudara duduk di sini, saya berdiri di sini, saudara bukan penonton. Saudara juga adalah pemain yang harus ikut bertanding di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa menang, sudah? Ada rintangan, ada penghalang-penghalang. Kita harus memperhatikan. Saya punya keponakan yang sekarang sudah berkeluarga ya. Dulu juara badminton sekota Madia Cirebon ya, tinggal di Cirebon. Terus saya lihat kasihan sekali. Kalau pulang sekolah, setelah makan, orang lain istirahat dan yang lain-lain, dia enggak. Pelatihnya udah datang. Latihan, lari sudah keliling lapangan enggak tahu berapa kali. Setelah itu push up, setelah itu main tali. Wah, habis itu berlatih sampai sore. Itu dilakukan bukan seminggu sekali, setiap hari. Ya. Ini sudah, ada ketekunan, nggak boleh berat badannya lebih, nggak boleh makannya sembarangan, semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa sih beban yang merintangi saudara sampai saudara nggak bisa maju dalam iman? Bisa hobi, beban itu gak sama dengan dosa. Ya, dulu saya menyapa jemaat, saya tanya, Bu, anaknya mana? Kok gak dibawa ke sekolah minggu? Aduh kalau minggu itu lu ya kenapa ya? Anak saya tuh gak mau ke gereja. Dia mau nonton Doraemon. Hah, lu Doraemon dulu mainnya minggu ya? Betul ya? Betul. Sampai sekarang. Oh, saya baru tahu ya itu dikasih tahu ibu itu. Loh Bu, loh ya terus gimana Bu kalau saya paksa saya nangis. Aduh Bu direkam aja Doraemonnya. Bisa kan ya. Jadi anak tetap ke gereja, pulang gereja tetap nonton Bu Doraemon. Oh iya ya, bagus juga idenya. Aduh Bu aku enggak punya anak yang ngerti Bu. Bilang, nah sekolah minggu itu penting. Itu hubungan kamu dengan Tuhan. Amin saudara. Nanti habis ini mama rekamin udah nanti. Pulangnya baru nonton Doraemon. Jadi jangan ditarik, gak bisa kamu dimatiin. Wah ya nangis. Kita pasti kasih juga win-win solution. Betul sudah? Ya. Rintangan sudah bisa seringkali itu adalah hobi atau kesukaan atau kemalasan. Apa aja. Tuhan mau lepaskan rintangan. Tanggalkan beban dan dosa. Apalagi yang dibutuhkan oleh seorang yang masuk dalam perlombaan? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada ketekunan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Bayangin saudara kalau seorang pelomba ikut lomba lari. Matanya jelalatan ke kiri, ke kanan. Waduh gak bisa. Dia harus fokus. Betul? Kita juga di dalam perlombaan iman dengan memandang kepada Kristus, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun, kata tekun muncul lagi. Memikul salib, ganti sukacita. Kita bisa melihat dengan mata iman, gak bisa kelihatan dengan mata jasmani. Kita melihat ada satu pengharapan, ada reward.
sukacita yang disediakan bagi dia. Bapak Ibu, saya membaca satu kisah inspiratif dari seorang pemilik hotel budget. Dia punya hotel, dia juga punya restoran, hotel kecil. Saudara, pemilik hotel ini seorang yang murah hati. Setiap malam saudara setelah restorannya itu tutup, dia beresin makanan sisa-sisa, dia nggak masukin ke kulkas. Dia bungkus jadi paket-paket. Lalu saudara di depan itu biasanya udah jejer gelandangan-gelandangan orang-orang miskin. Dikasih gratis. Sampai anaknya bilang, "Pak, nanti bangkrut tuh." "Enggak, buat apa besok masuk kulkas, udah papa besok masak lagi, enggak apa-apa." Ya. Dan ada satu pelanggan tetap, gelandangan encek-encek sudah. Tiap hari, yang lain bisa kadang muncul, kadang encek ini pasti muncul. Ya, seringkali dia kasih double porsi, kasihan encek ini kayaknya udah seharian gak makan, nunggu ini jatah nasi paket dari pemilik hotel dan restoran ini. Sampai 5 tahun, sampai dia hafal, kalau gak ada dia tungguin, pasti datang ini si encek ini. 5 tahun bayangkan tiap hari makan nasi paketnya si pemilik hotel ini. Tapi satu kali setelah 5 tahun berlalu, dia gak lihat si encek ini kemana ini ya. Dia cari di sekeliling, jangan-jangan hilang ini ya. Sakit apa-apa, gak ada. Besoknya dia tunggu lagi, gak ada. Kurang lebih 1 tahun. Saudara, 1 kali waktu restorannya udah mau tutup, dia didatangi satu mobil bagus. Keluar anak muda, ganteng, keren. Disertai dengan satu orang tua. Bersih, dia gak kenal ini. Lalu ketuk pintu. Ini rumahnya Pak David, hotelnya Pak David. "Oh ya betul saya." Waduh, langsung sudah itu anak muda itu berlutut. Ada apa Pak? Ada apa ini? Lalu anak muda itu berkata, "Pak David, ini papa saya ini. Saya itu udah kehilangan papa saya itu hampir 10 tahun. Saya cari di mana ini papa saya ini sakit. Sampai udah cari polisi semuanya gak ada." Gak taunya beberapa tahun kemudian dia pulang sendiri itu setelah lebih dari 5 tahun dia pulang. Lalu kita obati masuk rumah sakit sampai dia sembuh. Begitu dia sembuh sadar. Nomor 1 dia tanya, "Saya mau ketemu sama orang yang baik itu. Yang setiap malam kasih saya makan. Enggak pernah diusir. Papa pada 5 tahun enggak pernah mandi." Ya, orang gelandangan saudara. Ya, udah sakit. Tapi orang itu baik sekali. Cari, yaitu ketemu. Saudara, namanya David ini, dia bilang, "Aduh saya gak pernah tahu. Ya saya kesini nih mau terima kasih." Si encek ini peluk, "Aduh kamu luar biasa ya. Aduh cek sampai gak kenal ini, encek ini ganteng begini dulu kok weleknya. Ya daki semua kan." Saudara, dan pemuda ini memberikan sejumlah, jangan. Saya cuma, jangan. Ya. Besoknya sudah datang sebuah mobil sebagai hadiah kepada David, pemilik hotel budget yang sederhana ini. So ini cerita adalah cerita kebaikan yang tidak ada pamrihnya kan. Saudara kasih orang gelandangan, emangnya gelandangan mau bisa balas apa? Kalau saudara kasih orang kaya, orang yang baik, saudara tahu saya kasih, saya pancing nih, besok-besok dia kasih yang lebih gede gitu kan. Tapi kalau saudara kasih gelandangan, ini ada ironi yang terjadi. Saudara kalau kasih kado orang kaya, kasih yang sebaik-baiknya karena tahu dia kaya. Tapi kalau orang kaya kasih ke orang miskin, kalau bisa kasih jangan yang terlalu bagus. Seringkali begitu ya, kebalik kan. Orang miskin kasih ke orang kaya, dia ingin yang terbaik. Orang kaya kasih ke miskin, kalau bisa jangan terlalu baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajari kita ketekunan itu bukan hanya ketekunan dalam iman yang rasanya itu gak bisa dilihat. Iman itu diwujudkan oleh perbuatan. Perbuatan yang nyata sehari-hari. Kebaikan-kebaikan lewat kata-kata, lewat attitude kita, lewat sikap kita. Orang-orang rendah, firman Tuhan berkata, "Kamu memberi makan kepada orang homeless." Orang yang gelandangan, orang yang dipenjara. Itu sama dengan engkau memberkati aku, kata Tuhan. Amin. Apa yang meneguhkan hidup kita di dalam iman kepada Kristus? Ketika kita menyadari saudara, kita mau terus berlomba dengan tekun,
Di dalam perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik. Sambil mata kita fokus kepada Kristus. Yang terakhir, yang keempat. Setelah kita merambatkan akar hidup kita di dalam Kristus. Membangun hidup kita seperti sebuah rumah yang tidak hancur karena hujan, angin, dan banjir. Kita mau berlomba-lomba meneguhkan hidup iman kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Itu ditulis ayat 7 bagian terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Orang yang punya gaya hidup mengucap syukur itu mentalnya pemenang. Saudara, orang yang menang juara 1 belum tentu mental pemenang loh. Saudara mau tahu orang betul-betul mentalnya pemenang, waktu dia kalah, dia tetap support. Dia tetap ketawa, dia tetap semangat. Kita lihat Ahok luar biasa ya. Kita loh saudara, lihat dia gak kepilih memble. Aduh, saya seharian gak mau buka TV. Hah, Ahok kalah, saya malas dah. Gak buka TV dah. Ya. Saudara bukan ya, tapi rasanya aduh kok kalah ya. Tapi lihat dia semangat aja, happy aja. Mentalnya pemenang. Amin. Kalah menang biasa. Dia bilang jangankan kalah, aku mati ya siap kok. Mati itu keuntungan. Amin sudah. Mental pemenang waktu saya siapin firman ini luar biasa. Gaya pemenang mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bukan waktu keadaan seneng. Soalnya lihat petani ya. Petani itu hujan bersyukur, nggak hujan dia bersyukur. Sebab kalau hujan terus juga bosok kan. Panas terus mati juga. Jadi ini mental petani ini apa? Hujan, hore. Nggak hujan, oh terima kasih. Ya. Dalam segala keadaan in any seasons of your life, give thanks. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Semua indah pada waktunya. Jangan cuma waktu ketawa, surah ketawa terus juga gak baik loh. Coba buktiin, abis ini ketawa terus di luar. Orang bilang, oh ini rodo. Nah itu kan, semua ada waktunya lah. Betul nggak? Ada waktu ketawa, ada waktu menangis, semuanya indah pada waktunya. Gaya pemenang yang terakhir, kita mengakhiri pertandingan yang baik dengan benar. Hidup itu adalah pertandingan yang baik, jangan bilang begini, life is not fair. Jangan, hidup itu enggak adil, hidup itu baik saudara. Apapun masalahnya, saudara harus berkata itu baik. Aku akan mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis akhir memelihara iman. Artinya apa? Pertandingannya baik dan mengakhirinya dengan baik, dengan benar. Amin saudara. Dengan demikian hidup saudara dan saya akan memiliki nilai. Hidupnya udah gak penasaran, gak disesali. Mati pun kita masuk surga akan disambut oleh malaikat di surga dengan mendapat reward. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.